Cedera, Lisandro Martinez tuntaskan musim lebih cepat. Bintang Marco Sofian Boufal cibir Ronaldo. Sindiran pedas Ancelotti untuk sepak bola Inggris. Kompany diincar Tottenham Hotspurs. Ronaldo perintah Al Nassr untuk rekrut Zidane. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Lazio meraih poin penuh dalam lawatan ke markas Spezia. Bianco Celesti menang telak 3-0 dalam laga di Alberto Pico Sabtu 15 April dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol Lazio dicetak oleh Ciro Immobile, Felipe Anderson, dan Marcos Antonio. Tambahan 3 angka membuat Lazio kini mengoleksi 61 poin dari 30 laga dan kukuh di posisi 2 klasemen Liga Italia. Sementara Spezia tertahan di urutan ke-17 dengan 26 poin. Manchester United mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Lisandro Martinez dan Rafael Varane Sabtu 15 April dini hari. MU menyatakan Martinez tak bisa lagi menjalani sisa musim ini. Ia mengalami keretakan pada tulang mata tarsal di kakinya, cedera yang didapat dalam laga kontra Sevilla. Sementara itu, Varane lebih dulu ditarik keluar pelatih Erik ten Hag karena mengalami cedera pada kakinya saat jeda antar babak. Pihak MU mengabarkan kondisi Varane membutuhkan penanganan intensif bola, tetapi tidak segawat Martinez. Klub raksasa Brasil Flamengo mencapai kesepakatan dengan Jorge Sampaoli sebagai pelatih kepala yang baru hingga Desember 2024. Ex-pelatih timnas Argentina itu sebelumnya membesut Sevilla, tapi Sevilla pada bulan lalu memecat Jorge Sampaoli karena tim yang telah menjuarai 5 kali Copa del Rey tersebut tertatih-tatih di ambang zona degradasi La Liga. Pep Guardiola menegaskan Manchester City tak punya ruang untuk melakukan kesalahan di Premier League. City wajib menang atas Leicester City Sabtu 15 April untuk menjaga asa juara. City saat ini tertinggal 6 poin dari Arsenal di klasemen Liga Inggris dengan 1 tabungan laga tunda. Jika bisa memetik kemenangan atas Leicester, De Bruyne dan kawan-kawan akan memberikan tekanan kepada Arsenal yang baru bertanding keesokan harinya. Sofian Boufal berbincang dengan saluran olahraga Qatar, Al-Qas, tentang perjalanan luar biasa timnya ke semifinal Piala Dunia 2022. Dan ketika ditanya mengenai perdebatan GOAT sepak bola, ia memberikan jawaban tegas. Dengan segala hormat kepadanya, tapi saya senang melihatnya menangis. Daripada kami yang menangis, saya lebih suka Messi daripada Ronaldo, dan klub yang ingin saya bela adalah Barcelona. Sadio Mane tersandung masalah di Bayern Munchen usai memukul Leroy Sane. Meski demikian, Thomas Tuchel masih memberikan dukungan untuk pemain asal Senegal tersebut. Dia dapat dukungan penuh dari saya. Sebelumnya dia sudah punya itu, dan dia masih memilikinya setelah kesalahan yang dia buat ini. Semua orang punya hak untuk melakukan kesalahan. Itu berlawanan dengan kode etik tim, itu jelas, kata Tuchel. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengungkapkan alasan klub membatalkan perburuan mereka terhadap Jude Bellingham. Klub menganalogikan seorang bocah yang menginginkan mobil Ferrari sebagai kado Natal. Klub menyebut harga yang ditawarkan terlalu kemahalan bagi The Reds. Bellingham kabarnya dibanderol Dortmund dengan harga tak kurang dari 130 juta pounds. Bagi Liverpool, harga itu masih terlalu jauh dari perkiraan mereka. Pasangan AS Roma Paulo Dybala dan Tammy Abraham keduanya dijadwalkan untuk pemeriksaan medis di Roma. Hal itu setelah keduanya diduga mengalami cedera dalam kekalahan 1-0 Liga Eropa dari Feyenoord pada Kamis malam. Dybala terjatuh karena masalah di bagian atas paha kanannya. Abraham kemudian bertabrakan dengan seorang bek 14 menit memasuki babak kedua dan tampak mencengkram bahu kanannya dengan sangat kesakitan. Kontrak Rafael Leao di Milan akan habis pada 2024. Meski pemain timnas Portugal terus dikaitkan hengkang, tetapi Paolo Maldini berani menjamin bahwa Leao tetap akan menaikkan kontrak baru dan melanjutkan karirnya di AC Milan. Direktur AC Milan menyebutkan antara kubu Rafael Leao dan Milan berada di alur yang benar, sehingga ada tujuan yang sama. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti yang bisa membawa Los Blancos mengalahkan Chelsea di leg pertama perempat final Liga Champions, mengaku kurang setuju jika ada anggapan sepak bola Inggris masih yang terkuat.
Ia menilai beberapa liga lain justru hebat meski tak sekaya Liga Inggris. Sepak bola Eropa jauh lebih kompetitif daripada yang dikatakan orang. Orang Inggris mengira mereka punya liga terkuat dan paling spektakuler di dunia, tetapi kenyataannya saat datang ke kompetisi Eropa, mereka harus bersaing dengan tim yang punya uang lebih sedikit, tetapi mereka bisa terus bersaing, seperti Spanyol dan Italia, ujar pelatih berpaspor Italia itu. Dalam konferensi pers jelang pertandingan PSG versus Lens di Liga Prancis Minggu 16 April, Galtier untuk kali pertama muncul ke publik sejak masalah ini muncul. Galtier mengaku terkejut dengan tuduhan-tuduhan itu. Dia merasa namanya kotor setelah mendapat tuduhan berbuat rasis dan Islamofobia. Galtier mengaku telah memutuskan mengambil tindakan hukum terhadap siapapun yang mencoba merusak reputasi dirinya. Chelsea dan Mason Mount selama ini sama-sama belum sepakat untuk kontrak yang sudah dibicarakan. Dan kini Chelsea bakal adakan pembicaraan lagi dengan Mason Mount agar bisa bertahan bersama The Blues lebih lama. Proses negosiasi akan kembali berlangsung dalam beberapa pekan mendatang. Rencana jangka panjang Chelsea membuat pihak manajemen merasa yakin dapat mencapai kesepakatan dengan Mount. Beberapa pihak mengkritik keputusan Erik ten Hag menghabiskan jatah pergantian pemain saat laga MU versus Sevilla masih jauh dari selesai. Setelah jatah substitusi habis, MU malah kehilangan bek Lisandro Martinez akibat cedera pada menit ke-85. Pandit Talksport yang juga pemain Chelsea dan Tottenham era awal 1990-an Jason Cundy termasuk pihak yang mengkritik ten Hag. Ia mengecap ten Hag arogan karena sepertinya yakin MU bisa menjaga keunggulan. Ten Hag pun beralasan bahwa dia menyelamatkan Fernandes dan Anthony dari ancaman kartu merah jika terus dimainkan di tengah laga penuh emosi. Dilansir dari CBS Sport Jumat 14 April, Cristiano Ronaldo kabarnya ingin Zidane menggantikan Rudi Garcia di Al Nassr. Keduanya sebelumnya sukses bersama di Los Blancos dengan memenangkan 3 mahkota Liga Champions pada 2016 hingga 2018. Menurut kabar tersebut, Al Nassr sudah mengajukan penawaran secara lisan kepada mantan gelandang serang timnas Prancis itu. Mereka berharap bisa meyakinkan Zidane untuk melatih tim asal Riyadh tersebut. Timnas Indonesia U22 kalah di laga persahabatan Jumat 14 April saat berhadapan dengan Timnas Lebanon dengan skor 2-1. Pada pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno, Indonesia sejatinya unggul terlebih dahulu melalui gol bunuh diri Ali Al-Ridha Ismail. Namun Lebanon mampu menyamakan kedudukan berkat gol Mahdi Sapa dan Muhammad Nasr di penghujung babak kedua. Selepas ini, Indonesia masih akan bertemu Lebanon di laga kedua Minggu 16 April. Frank Lampard membela Raheem Sterling dan Joe Felix setelah keduanya dikritik menyusul kekalahan 2-0 Chelsea dari Real Madrid. Bagaimanapun, Lampard mengatakan Felix dan Sterling melakukan semua yang mereka bisa selama pertandingan sulit tersebut. Dalam sistem yang kami mainkan, secara defensif mereka harus melakukan banyak pekerjaan dan ancaman lawan terkadang bisa berupa serangan balik atau melindungi bola. Penyerang Borussia Mönchengladbach, Markus Thuram resmi tak perpanjang kontraknya dengan Gladbach. Habis pada Juni 2023, belum ada tim yang melakukan pendekatan pasti bagi pemain asal Prancis tersebut. Ayah Markus Thuram, Lilian Thuram, mengungkapkan pada Januari lalu bahwa Barcelona selalu menjadi impian. Lilian Thuram, yang merupakan bek legendaris Prancis itu, juga dulu memperkuat Barcelona. Selain Barcelona, Thuram juga dikaitkan dengan Inter Milan dan juga Chelsea. Pelatih Burnley, Vincent Kompany, berhasil membawa timnya promosi ke Premier League musim depan. Kesuksesan tersebut membawa minat dari Tottenham Hotspur untuk merekrut Kompany musim depan. Mendapatkan minat dari tim top Premier League, Kompany mengaku senang. Kompany mengaku bangga bisa dikaitkan dengan tim sebesar Spurs. Tetapi, Kompany mengaku masih sangat betah menjadi pelatih Burnley saat ini. Terlebih, timnya akan mencoba mengukir sejarah di Premier League musim depan.
Ayah sekaligus agen Alexis McAllister, Carlos McAllister, memastikan bahwa putranya akan meninggalkan Brighton and Hove Albion pada akhir musim ini. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi peminat gelandang asal Argentina tersebut. MU dan Liverpool dikatakan sebagai klub yang tertarik merekrutnya. Tapi Brighton diyakini tak akan melepas sang pemain dengan harga murah karena kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi. Jika menilik dari situs Transfer Market, harga pasaran McAllister berada di angka 42 juta pounds atau sekitar 774 miliar rupiah. Vinicius Junior berkembang pesat di Real Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Mantan pemain depan Arsenal dan Barcelona, Thierry Henry, percaya Vinicius adalah penyerang sisi kiri terbaik di dunia. Henry ditanya di CBS Sport, apakah Vinicius adalah yang terbaik di posisinya? Dan orang Prancis itu menjawab, ya, saat ini memang iya. Anda memiliki orang-orang yang baik-baik saja di Arsenal di Liga Premier. Martinelli akan datang, tapi dalam 2 tahun terakhir, Vinicius Junior sangat solid. Ex-penggawa Real Madrid James Rodriguez awalnya bergabung dengan klub Yunani Olympiakos pada awal musim 2022-2023 dan mencatatkan 23 penampilan. Selama 8 bulan pertamanya, dia mencetak 5 gol dan menyumbangkan 6 assist sebelum kontraknya diakhiri. Tapi, sekarang ia bebas agen setelah diputus kontrak. Meski belum bermain sejak Februari karena cedera, ia bisa mendapatkan klub baru dalam waktu dekat. Menurut ESPN, raksasa Turki Galatasaray dan Besiktas telah menghubunginya. Majalah Time merilis daftar 100 orang paling berpengaruh yang dibagi menjadi 6 kategori pada Kamis 13 April. Ke-6 kategori itu adalah artis, ikon, pionir, pemimpin, titans, dan inovator. Lionel Messi masuk dalam daftar 100 orang paling berpengaruh pada 2023 di kategori Titans. La Pulga mendapatkan pesan sebagai bentuk penghormatan atas pencapaiannya dari petenis legendaris asal Swiss, yakni Roger Federer. Federer memuji konsistensi yang ditunjukkan Messi sebagai pesepak bola. Semua pemangku kepentingan Barcelona telah berbicara tentang keinginan mereka agar Messi mengenakan seragam kebanggaan itu lagi. Terbaru, dukungan datang dari ex-juru taktik Barcelona, Ronald Koeman. Ketika saya melihat Leo dengan seragam yang berbeda, saya masih merasa aneh. Saya tidak tahu bagaimana situasinya atau apa yang dipikirkan Leo. Saya mendukung Messi untuk tetap menjadi pemain Barca, ucap Ronald Koeman. Gelandang asal Brazil, Casemiro, diminta supporter menjadi kapten Manchester United setelah menjalani hukuman panjang. Seperti diketahui, Casemiro baru saja terbebas dari larangan bertanding selama 4 laga usai mendapatkan kartu merah langsung saat melawan Southampton pada pekan ke-27 Liga Inggris. Dikutip dari Sport People, agen Casemiro, Oscar Ribot, mengatakan kliennya tidak berhenti memikirkan MU dan sepak bola selama menjalani masa skorsing. Bayern Munchen dikabarkan siap menguji Tottenham dengan mengajukan tawaran menggiurkan untuk Harry Kane. Meski mereka sebenarnya lebih memilih pemain yang lebih muda, namun fakta Kane hanya menyisakan 1 tahun lagi dalam kontraknya, membuat transfernya memungkinkan dan setidaknya berharga serta layak diusahakan. Juara Jerman itu bisa menjamin Kane mendapatkan trofi yang sudah lama didambakannya, tetapi rekor gol Liga Premier tetap menjadi tujuan pribadi yang sangat besar bagi Harry Kane. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!